Menyebabkan data ratusan juta peserta dari BPJS Kesehatan ini diduga bocor. Untuk kemungkinan kebocoran datanya kita harus serahkan kepada pihak pemilik data. Jadi kita tidak boleh mengambil kesimpulan mengapa bocor atau bagaimana bocornya. Tapi ya bocornya data bisa dari server yang tidak dilindungi dengan baik, eksploitasi celah keamanan, atau misalnya yang mengelola data aksesnya berhasil diretas karena work from home atau sejenisnya. Cuma kita kalau untuk apa sebabnya kita memang perlu pernyataan resmi dari pemilik data, kita baru bisa berikan statementnya. Baik, tapi kalau menurut Anda sebagai pakar dari keamanan IT begitu ya, apakah kemungkinan ada peran dari orang dalam yang mungkin bisa turut membantu memudahkan peretasan data di BPJS Kesehatan? Kalau tanya pendapat saya kurang percaya. Jadi saya tidak percaya ada orang yang sedemikian jahatnya atau dia membocorkan data masyarakat, dan yang menyedihkan adalah kalau datanya bocor, yang menderita itu yang punya data. Jadi yang membocorkan itu tidak menderita gitu. Jadi ibaratnya tetangga kita yang ngerokok tapi asapnya disalurin ke rumah kita. Dia nikmatin rokoknya, kita nikmatin asapnya, kita yang dapat kanker paru-parunya. Jadi itu yang perlu disadari oleh pengelola data, bahwa mengelola data itu adalah amanah dan bukan berkah gitu. Jadi jangan sekali-kali data yang kamu lindungi itu dijual atau dijadikan sarana untuk mendapatkan keuntungan. Baik, Pak Alphonse, kalau kita lihat jenis data yang dibocorkan kan ini banyak begitu ya, mulai dari NIK, lalu kemudian ada juga data keluarga, data tanggungan, dan juga sebagainya. Menurut Anda, apa kemungkinan dampak terburuk yang bisa ditimbulkan akibat bocornya data-data tersebut? Dampaknya cukup serius. Jadi dari data yang bocor saja, dari sampel 1 juta data yang bocor saja, itu pada dasarnya adalah data kependudukan, di mana di situ terkandung ada nama lengkap, ada tanggal lahir, ada NIK KK, dan ada bonus tambahan, ada nomor HP, ada alamat email. Nah, ini bisa digunakan sebagai dasar untuk membuat KTP bodong, KTP aspal. Jadi jika ada orang yang memiliki akses ke belangko KTP palsu, seperti kita ketahui cukup banyak beredar di Indonesia, mereka bisa membuat KTP palsu, KTP-nya palsu, tetapi datanya asli. Dan itu sangat berbahaya dan sangat merugikan bagi pemilik data. Dan apa yang bisa terjadi jika orang memiliki KTP bodong? Mereka bisa seperti kasus kemarin, ada yang salah satu indikasinya. Yang kedua, dengan KTP palsu ini, orang bisa memalsukan orang yang ingin dipalsukan. Jadi misalkan dia ingin mengganti SIM-cardnya orang yang diincar, lalu dia ke provider dengan KTP palsu itu, fotonya foto si penipu itu, lalu dia memberikan ke provider, ini KTP aku mau ganti, dia ganti SIM cardnya, dan kalau menguasai SIM card seperti kita ketahui, itu bisa menguasai rekening bank dan bisa mengakibatkan kerugian yang besar, ratusan juta, itu signifikan. Kerugian ketiga, itu sudah dialami oleh masyarakat Indonesia berbulan-bulan, mungkin beberapa tahun ini. Apa itu? Banyaknya akun-akun bodong yang digunakan untuk menampung kejahatan. Akun-akun bank bodong ini gimana bisa terjadi? Ya terjadi karena banyaknya KTP bodong ini, lalu saking banyaknya KTP ada 1.000, dibuka akun-akun bodong. Lalu digunakan untuk kejahatan yang seperti kita dari dulu kita tahu, menang undian, mama minta pulsa, lalu ngambil WhatsApp orang, lalu minta tolong dong transfer aku lagi tersesat di kota apa gitu. Orang nolongin, lalu ditransfer itu ke rekening bodong, lalu sesudah masuk dikuras uangnya. Nah, yang jadi korban siapa? Yang punya data. Nanti polisi melacak, loh, kok kamu buka rekening nggak punya data? Aku nggak buka rekening gitu loh. Jadi itu kira-kira yang terjadi dengan kebocoran data ini risikonya. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.